Mengapa sih Ustaz manusia itu kok mengantuk? Nah, kok bisa ingin tidur begitu Ustaz? Dan Allah itu sengaja menciptakan atau mendesain kita manusia itu ada waktu beraktivitas, ada waktu untuk tidur atau beristirahat. Dan di Quran pun jelas ada beberapa bagian yang menyebutkan bahwa diciptakannya malam itu untuk kita tidur gitu Ustaz. Nah, kalau mohon penjelasannya Ustaz yang lebih lanjut gitu dan lebih terang gitu agar kita semua bisa memaknai terkait dengan tidur atau istirahat itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan sahabat-sahabat ekspedisi iman. Kali ini kita sedang berada di puncak Gunung Gendis yang berada di Nongkocacar, Malang gitu ya teman-teman. Nah, kesempatan kali ini kita masih tetap bersama Ustadz kita semua. Nah, bersama Ustadz Mizan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sehat nggih? Alhamdulillah. Ini karena kita sedang berada di puncak Ustaz. Perjalanan kita tadi naik dan capek gitu. Setelah di puncak suasananya berkabut. Nah, membuat saya ini rasanya mengantuk gitu ya. Capek mengantuk, ditiup-tiup angin yang sepoi-sepoi gitu rasanya enak banget gitu. Nah, mengapa sih Ustaz manusia itu kok mengantuk? Nah, kok bisa ingin tidur begitu Ustaz? Dan Allah itu sengaja menciptakan atau mendesain kita manusia itu ada waktu beraktivitas, ada waktu untuk tidur atau beristirahat. Dan di Quran pun jelas ada beberapa bagian yang menyebutkan bahwa diciptakannya malam itu untuk kita tidur gitu Ustaz. Nah, kalau mohon penjelasannya Ustaz yang lebih lanjut gitu dan lebih terang gitu agar kita semua bisa memaknai terkait dengan tidur atau istirahat itu sendiri Ustaz. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan kadar tertentu. Betul. Ya, jadi dengan kadar tertentu. Jadi ada waktunya kemudian melek, bangun, beraktivitas dengan segala macam keruwetan dalam aktivitas kehidupannya. Pada kalanya tertentu itu harus istirahat. Nah, di sini memang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tidur manusia. Nah, mengantuk dan tidur itu adalah memang sunnatullah bagi manusia. Ya. Setiap makhluk Allah, hewan-hewan pun itu ada kadar tidurnya. Bahkan ada sebagian yang hibernasi. Ya. Oh, iya. Kalau manusia hibernasi repot nanti. Nah, nanti gak bangun-bangun berbulan-bulan, berhari-hari. Nah, tidur itu dikatakan oleh Allah waja'alna naumakum subata ya dalam juz amma surat surat An-Naba ya, surat An-Naba. Itu waja'alna naumakum subata dan kami telah menjadikan. Nah, berarti tidur itu memang dijadikan oleh Allah bagi manusia, didesain. Naumakum subata, tidur kalian, tidur kamu itu subata sebagai waktu untuk istirahat. Nah, istirahat manusia itu ya memang ya lumrahnya yang wajar di malam hari, dan ada disunahkan waktu tidur istirahat itu ada yang di siang hari. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah mengetahui kadar manusia karena Allah yang menciptakan. Tidur di malam hari itu memang normalnya begitu. Kalau ada manusia yang tidak tidur di malam hari berarti manusia nokturnal ya. Nokturnal. Kelelawar itu hidup di malam hari. Tapi memang ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mengharuskan untuk ya hidup melek di malam hari.
Ya ketika jadi satpam shiftnya malam itu gantinya ya siang. Nah, tapi normalnya malam hari itu untuk waktu istirahat. Lantas di siang hari ada istilah qailulah. Qailulah itu tidur di siang hari menjelang sholat duhur atau pasca sholat duhur. Makanya kenapa di dalam Al-Quran itu ada 3 waktu aurat. Ya, yang anak kecil pun yang belum dewasa itu harus minta izin ketika masuk ke kamar kita sebagai orang tuanya orang dewasa di rumah itu. Nah, waktu aurat 3 waktu aurat itu salah satu auratil lakum. 3 waktu aurat itu yang pertama adalah ya pada waktu tidur siang hari, tidur qailulah sebelum sholat duhur atau setelah sholat duhur. Kemudian ketika setelah sholat isya itu kita berangkat untuk tidur. Lantas ketika bangun tidur, nah, menjelang sholat subuh itu 3 waktu aurat. Kenapa disebut waktu aurat? Karena waktu itu kita berganti pakaian, berganti baju. Ketika mau tidur berarti berganti baju untuk tidur. Ataupun ketika bangun tidur menjelang sholat subuh itu berganti pakaian untuk beraktivitas, beribadah. Makanya disebut 3 waktu aurat. Yang anak kecil yang selain di 3 waktu itu ketika masuk ke kamar orang tuanya, ini yang belum balik ya, itu tanpa izin bisa ya. Tapi ketika di waktu aurat ini, maka anak kecil pun harus izin kepada orang tuanya. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua adalah memang Allah telah menjadikan siang dan malam hari itu sebagai pergiliran waktu. Nah, itu dijelaskan oleh Allah mengapa ada waktu siang, ada waktu malam, fungsinya apa? Wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Dan kami telah menjadikan waktu malam hari itu libasa sebagai pakaian bagi kita. Nah, fungsi pakaian itu apa? Yang pertama yang paling utama adalah menutup aurat. Ya, menutup aurat. Ya, fungsi-fungsi berikutnya melindungi dari panas, dari hujan, dari kedinginan kan gitu. Tapi yang utama menutup aurat. Makanya di malam hari itu adalah waktu yang baik untuk istirahat. Maka itu dijadikan pakaian. Dengan kegelapan itu maka aurat manusia tidak terlihat. Ya, aktivitas cekcok di dalam rumah tangga di rumah itu tidak terdengar oleh tetangganya karena tetangganya juga sama-sama tidur, sama-sama cekcok. Kalau bercocok tanam ya dengan istrinya ya, bercocok tanam. Karena itu kan dikatakan oleh Allah sebagai cocok tanam ya. Itu di malam hari itu pun ya tidak akan kemudian aibnya ya auratnya itu terekspos keluar, apalagi di malam hari, karena semuanya insya Allah semua manusia itu tidur, termasuk di dalam anggota keluarganya juga semuanya istirahat. Nah, itu beberapa fungsi mengapa disebut pakaian, karena pakaian menutup aurat. Nah, selanjutnya waja'alnan nahar ma'asya, dan kami telah menjadikan an-nahar itu siang hari ma'asya untuk mencari penghidupan. Nah, maka kalau ada laki-laki balik ya, sehat, terus akalnya juga sehat ya, merdeka, itu lantas tidak mau bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri minimal yang belum berkeluarga, dan ketika sudah berkeluarga itu mencukupi kebutuhan hidup anak dan istrinya, maka tentu adalah sebuah kesalahan, sebuah kemaksiatan, karena bekerja bagi laki-laki khususnya hukumnya wajib, dan Allah menjadikan siang hari itu semuanya terlihat, itu digunakan untuk mencari penghidupan. Makanya fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Sedangkan bagi perempuan itu hukumnya mubah, mau bekerja boleh, mau tidak bekerja juga boleh, membantu perekonomian keluarga suaminya juga boleh, nggak membantu juga boleh. Tapi memang tugas utamanya adalah umun warobatul bait, sebagai ibu bagi anak-anaknya dan pengatur rumah tangga. Demikian. Luar biasa Ustaz penjelasannya, terima kasih. Nah, itu
sahabat-sahabat ekspedisi iman, tadi telah dijelaskan nggih kalau ada 3 waktu aurat. Nah, tadi sudah disebutkan. Kemudian manfaat siang dan malam gitu bagi kita. Manfaat tidur pada khususnya. Tidur yang dibolehkan. Betul. Qailullah kalau siang. Qailullah kalau siang hari, kalau malam tidur pada umumnya. Nah, cukup sekian sahabat-sahabat ekspedisi iman, kita lanjut lagi perjalanan di eksplorasi Gunung Gendis pada hari ini. Baik, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.